Oke, halo YouTube, balik lagi di channelku Dharma. Jadi kali ini kasusnya itu agak beda ya, lebih besar dari biasanya dan tampilan mejanya juga lebih bersih dari biasanya. Oke, sebelum lanjut ke video, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin untuk teman-teman muslim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di Hari Raya ini kita mendapatkan hal-hal yang baik ya. Oke, jadi saya dubbing hari ini itu pas di malam takbiran ya. Jadi di depan konter itu lagi rame-ramenya teman-teman lagi merayakan malam takbiran karena besok adalah hari raya Idul Fitri ya. Oke, jadi kalau nanti di video ada beberapa suara motor yang masuk ya, suara motor yang tentunya keras-keras juga. Itu mohon dimaklumi ya. Oke, jadi video ini akan tayang besok ya, di pas hari raya Idul Fitri. Dan semoga video ini bisa makin bermanfaat lagi di hari yang suci. Oke, langsung saja ke videonya. Jadi tadi saya masih buka counter ya. Sayang juga nggak ada kemana-mana, jadi buka saja di counter. Jadi saya dapat satu kasus, yaitu laptop ini ya, yang dibawa oleh Bapak dosen ya tadi ke counter saya. Jadi masalahnya adalah katanya HP ini sempat lalot ya. Jadi kinerja laptop ini kurang memuaskan ya untuk si pemilik gitu. Jadi dia bawa ke counter saya, dia konsultasi untuk bagaimana solusinya untuk laptop ini. Jadi awalnya si bapak minta untuk di upgrade RAM-nya ya, yang ditambah gitulah RAM-nya. Dan setelah saya cek ternyata laptop ini sudah menggunakan RAM yang 4 GB. Dan setelah pembicaraan panjang diskusi, saya sarankan untuk ganti harddisknya ya dengan menggunakan SSD. Karena seperti kita tahu, untuk kasus-kasus laptop lalot ini biasanya memang orang upgrade RAM-nya, tapi menurut saya itu kurang efektif ya ketika hanya RAM yang diganti. Karena seperti kita tahu bahwasanya RAM itu hanya berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Dalam artian apabila kita membuka sebuah aplikasi atau melakukan sebuah pekerjaan di laptop, itu adalah kinerja RAM. Nah, setelah file disimpan dan untuk proses startup dan lain-lainnya itu adalah kinerja RAM, prosesor, dan hard disk, atau yang kita akan upgrade ini adalah SSD. Jadi saya sarankan untuk ganti SSD saja ya. Jadi gitu, setelah saya jelaskan ke bapaknya dan bapaknya setuju untuk upgrade laptop ini ke SSD. Oke, jadi si bapak juga sempat ragu ya, karena mungkin si bapak belum familiar dengan sistem SSD ini. Jadi saya sempat tunjukkan kepada si bapak untuk laptop saya yang sudah di-upgrade SSD, dan saya gunakan hampir 50% ya untuk peningkatan performanya. Oke, jadi langsung saja ke videonya. Mohon maaf kalau videonya agak gelap ya, karena kekurangan perangkat ya, tidak ada lighting dan sebagainya. Saya cuman rekam menggunakan kamera saja. Dan di sini di video saya coba restart ya untuk laptopnya, dan di sini nampaknya saya lanjut ke proses pembongkarannya ya. Jadi silakan disimak saja video ini untuk proses pembongkaran laptopnya. Dan menurut saya
tidak begitu sulit ya untuk mengganti hard disk atau SSD dari sebuah laptop. Cuman dibutuhkan keahlian kita dalam membongkar sebuah perangkat laptop ya, seperti ini. Jadi laptop ini adalah seri Acer E5 471 ya kalau nggak salah, 471. Itu dia menggunakan sistem casing yang dibuka dari bawah. Jadi saya harus bongkar semua ya bagian bawahnya, dan setelah casing dibuka itu SSD-nya atau harddisknya akan terlihat ya langsung seperti itu. Dan untuk harddisk lamanya ini tetap akan digunakan ya, tetapi menggunakan sistem HDD KD yang dimana kita harus mengorbankan sebagian CD-ROM-nya untuk digunakan sebagai tempat harddisk lamanya ya, karena slot harddisk yang ada pada mesinnya akan saya gunakan untuk slot SSD, dan harddisk lamanya akan saya pasang dengan menggunakan sistem KD. Jadi seperti itu ya untuk proses pengerjaannya hari ini. Di sini saya sudah pasang harddisknya ya, gampang saja. Untuk sekedar info, saya di sini menggunakan SSD merek RX7 ya, RX7 yang saya beli di toko online. Kalau nggak salah kisaran harganya itu 300-an ya, 300, nggak sampai 300 ya, 200.000 sekian. Jadi untuk kalian yang mau performa laptopnya makin kencang, silahkan upgrade ya. Untuk stepnya silahkan ikuti di video ini ya. Jadi semua laptop itu kompatibel diganti untuk upgrade ke SSD ya. Semua kompatibel, cuman proses pembongkarannya saja yang beda-beda ya di masing-masing unitnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke proses penginstalan, dan di sini saya juga merasa proses penginstalannya itu sangat cepat. Kurang lebih memakan waktu hanya 30 menit ya untuk dari awal saya booting sampai selesai ya. Bahkan nggak sampai 30 menit ya. Di sini saya install dan memang mantap ya untuk penggunaan SSD ini. Terlebih lagi karena laptop ini sudah menggunakan prosesor yang lumayan juga ya, yaitu Core i5 Gen 4 dengan VGA Nvidia 930 2GB ya. Jadi prosesor mendukung, VGA-nya juga mendukung, ditambah dengan kita upgrade menggunakan SSD ya. Jadi makin mantap ya. Untuk RAM-nya saya tidak upgrade ya, karena menurut saya itu sudah cukup, karena ini penggunaan untuk dosen ya. Yang kita tahu dosen hanya digunakan untuk proses mengajar ya di kampus, dan saya tanyakan untuk dosen ini adalah dosen akuntansi bisnis ya, jadi tidak memerlukan perangkat atau device yang tinggi ya. Beda ketika kita bekerja di bidang videografi atau desain grafis, itu kita harus menggunakan perangkat yang bisa dibilang gacor ya, atau mantap gitu, dengan spesifikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi sebelumnya itu saya sarankan dulu untuk si bapak, saya jelaskan, saya coba solusikan apa yang menjadi keluhannya ya. Jadi sepakatlah untuk pengerjaan di video ini. Oke, masih kita tunggu untuk proses pengerjaannya. Di sini proses formatting install ya. Mohon maaf untuk videonya tidak begitu kentara ya.
Jadi saya jelaskan saja. Sini proses installnya sedang berjalan. Dan mungkin kita akan ketemu setelah proses install ini selesai. Oke, jadi di sini laptopnya sudah selesai ya proses penginstalannya. Ini laptopnya sudah menampilkan Windows utamanya. Tapi di sini laptopnya belum saya instalkan aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi yang memang bawaan dari instalan Windows-nya ya. Di sini saya refresh dulu untuk laptopnya dan saya akan coba ganti wallpapernya ya. Ini adalah kebiasaan saya pada saat selesai menginstal laptop. Akan saya ganti wallpapernya. Dan di sini saya shutdown dulu untuk laptopnya ya. Coba matikan. Dan saya akan coba untuk menyalakan laptop ini. Dan kita akan lihat ya, untuk proses startupnya laptop ini membutuhkan waktu berapa lama ya. Di sini saya tekan tombol powernya dan kita tunggu untuk proses starting Windows-nya. Dan kencang ya, mantap banget ya. Biasanya untuk penggunaan hard disk biasa itu proses starting Windows memerlukan waktu 20 sampai 30 detik. Ini saya coba hanya membutuhkan waktu 7 detik saja ya. Jadi mantap banget ya untuk penggunaan SSD di laptop ini. Oke, sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan salam Don.